Memang orang mempertanyakan, apa yang ditanam? Kurma. Ketawa orang, kurma ditanam. Bahkan saya sempat diejek, wah kagak bakal hidup, kagak bakal berbuah dah, nggak usah, kaitannya sia-sia gitu loh. Siapa yang tidak tahu kurma? Si buah manis berwarna coklat yang berasal dari Timur Tengah ini ternyata dapat dikembangkan di Indonesia. Adalah Gun Istaris yang sejak tahun 2011 membudidayakan kurma di kawasan Tambun Utara, Bekasi, Jawa Barat, yang diberi nama Kebun Kurma Maisarah. Saya awalnya tidak ada niat buat usaha ya. Awalnya hanya sekedar iseng saja, sekedar menolong kawan saja waktu itu, karena saya punya banyak sekali stok kurma yang nggak tahu kurma itu mau diapain, karena orang itu hanya titip sama saya. Tiba-tiba orang itu beralih ke usaha lain, jualan kurmanya, sehingga kurmanya dititipkan ke saya. Udah 2 tahun nggak diambil, akhirnya jadi ada kutunya dan lain-lain. Harus apa ini? Saya nggak tahu ini. Terus akhirnya saya punya semacam ide gitulah. Waktu saya pulang dari Tanah Suci itu, di belakang rumah saya itu numbuh seperti salak itu. Begitu saya cabut, lah ini kan bukan salak, ini kurma ini. Lah berarti bisa hidup kurma. Dari situ saya jadi penasaran. Terus saya googling bagaimana cara menyemai waktu itu. Karena zaman waktu itu belum banyak. Hanya 1-2 orang saja di Indonesia itu yang mulai serius mengenai kurma. Beda sama sekarang. Sampai sekarang itu luar biasa perkembangannya, sudah banyak sekali. Sudah banyak grup-grup kurma dan lain-lain. Gun Istaris akhirnya serius menekuni pertanian kurma pada tahun 2015. Ia pun melakukan studi banding ke Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga Thailand. Waktu itu saya nggak punya teman, karena saya nggak tahu siapa yang sudah nanam kurma, saya yang belum tahu. Mungkin saya pertama termasuk salah satu pionir juga untuk nanam kurma, karena dengan tanpa berbekal ilmu, hanya satu keyakinan saja, saya mulai menyemai itu. Dari 2011, 12, 13, nah 2014, 15 itu udah mulai banyak yang tahu. Dari situ Indonesia, apalagi Thailand sudah mulai berhasil itu tahun 2014. Sebenarnya perjuangan Thailand juga luar biasa. Bahkan mereka mulai itu tahun 96. Itu diawali dengan Mr. Kolak waktu itu, KL1. Itu sebagai pionir untuk di Asia ini. Saya akui beliau memang sudah berhasil, sudah luar biasa. Jadi kalau Thailand bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Karena iklimnya sama, hampir sama. Harusnya bisa. Selama perjalanannya berkebun kurma, Gun Istaris dan istrinya pun tidak menaruh harapan lebih. Karena menurut Gun, kurma adalah tanaman jangka panjang yang dapat hidup hingga 100 tahun. Gun pun sempat mengalami kegagalan dalam percobaan berkebun kurma. Ada beberapa kesalahan tentunya ya, karena waktu itu saya menggunakan medianya pasir, full pasir, karena saya pikir ini habitatnya di pasir, sehingga pakai pasir. Nah ternyata pakai pasir itu high cost ya, high cost sekali, karena pasir kan mahal. Harusnya cukup menggunakan tiga media tanam, yaitu tanah, kemudian sekam, ya, sekam itu bisa bakar, bisa tidak bakar, dan pupuk itu juga pasti. Nah waktu itu saya hanya menggunakan pasir dan pupuk. Nah ini memang bagus, pertumbuhan bagus, tapi sangat high cost sekali. Kalau jenis kurmanya kita harus tahu dari awal. Jadi waktu kita nyemai itu, waktu kita sebelum kupas itu tahu, oh ini Ajwa, oh ini Tunisia, oh ini Bahre. Jadi sebelumnya harus dipisah-pisahkan dulu supaya tidak nyampur. Nah, kemudian setelah 1 tahun itu kita sudah ngerti ini. Oh ini yang bakal jadi bagus, oh ini yang tidak. Dari pertumbuhannya kelihatan, dari daunnya kelihatan. Gitu. Nah yang bagus itu saya benar-benar saya rawat dengan baik. Selama kurang lebih 10 tahun membudidayakan kurma, Gun Istaris telah memiliki 10 varian kurma di Kebun Kurma Maisarah. Kira-kira ada 10. Ada 10. Unggulan kita ya Ajwa ya, tentu ya. Ajwa, Bahre, Tunisia, kita juga ngambil dari KL1, dari Thailand. Kemudian kita ada Sukari, ada Mejol juga, cuman Mejol agak sedikit sulit di sini. Mejol dan Sukari agak sedikit sulit. Artinya karena memang kurma ini, apalagi Mejol itu kurmanya agak basah gitu. Jadi Mejol dan Sukarinya agak basah gitu, jadi agak sedikit beda dengan yang lainnya. Yang lain itu hampir 99% jadi gitu. Ya 10 lah kira-kira 10 jenis. Ada Mesir, ada Kolas gitu. Karena kurma ini gini, kenapa dipilih? Itu dipilih yang waktu masa halal atau waktu masa kurma muda itu manis. Karena tidak semua jenis kurma itu waktu mudanya manis, tidak semuanya. Tetapi waktu tamar atau waktu matang ya pasti manis. Nggak ada kurma yang nggak manis. Hanya masalahnya di Indonesia ini
tidak bisa sampai tamar, tidak bisa sampai matang seperti di Arab. Kenapa? Karena humidity kita terlalu tinggi. Humidity kita itu di atas 80%. Sangat tinggi sekali. Selama berkebun kurma, Gun tidak pernah berhitung mengenai modal dan biaya. Ia hanya ingin membuktikan kurma dapat hidup di negara tropis seperti Indonesia dan dapat menghasilkan keuntungan yang menjanjikan. Kalau modal saya dulu, karena saya masih kerja ya waktu itu ya, saya nggak terlalu berhitung-hitung. Selama saya punya uang ya saya pakai setiap, karena saya hanya libur Sabtu Minggu. Saya gunakan waktu Sabtu Minggu itu saya gunakan untuk panggil teman-teman, panggil yang di tetangga-tetangga, yuk bantuin saya ini gitu. Memang orang mempertanyakan, apa yang ditanam? Kurma. Ketawa orang, kurma ditanam. Bahkan saya sempat diejek, wah kagak bakal hidup, kagak bakal berbuah dah, nggak usah, katanya, sia-sia gitu. Nah itu tantangan sekali. Banyak orang yang begitu mulai melempem, wah ini nggak bagus, ini nggak cocok dengan iklimnya. Tapi saya melihat waktu itu dengan feeling, dengan hati saya ini bakal bisa. Sama kalau prosesnya sama saja, hanya bedanya kalau kita kan yang dikonsumsi kan kurma muda. Kenapa kurma muda yang dikonsumsi? Kan kurma muda lebih mahal. 1 kilonya itu bisa sampai 250 sampai 300. Sedangkan kurma biasa paling 100, paling itu udah payal sekali. Ada yang 50.000, ada yang 100, kecuali mejol itu memang. Mejol sama ajwa itu di atas 300. Karena itu memang kurma, apalagi ajwa kurma Nabi kan. Kalau nilai satu truk itu antara 50 sampai 70 juta ya satu truknya. Biasanya kita akan lewat pakai truk ya. Kecuali yang hanya beli beberapa batang, hanya 3 atau 4 batang, kita pakai ekspedisi biasa. Kalau dulu mudah kita pakai kargo yang flat itu mudah. Sekarang udah terlalu mahal. Jadi kita pakai kendaraan darat. Gun Istaris pun membagikan kiat-kiat bertani kurma untuk pemula. Nah, mulai sekarang ini, kalau kita makan buah kurma seperti ini, buah kurma yang tamar, matang seperti ini, nanti kan bijinya, biasanya kan orang dibuang. Coba mulai sekarang jangan dibuang, ini kumpulin seperti ini. Kenapa? Karena ini akan kita tanam menjadi kurma yang nanti besarnya seperti ini, yang di belakang saya ini. Nah, prosesnya sangat mudah. Ini caranya begini, ini kurma yang habis kita makan ini jangan dibuang. Satu, kedua kita rendam dalam bak air itu kita rendam selama 4-5 hari. Tetapi setiap harinya harus dibersihkan, ganti airnya. Nah, supaya apa? Supaya daging-daging kurma ini kebuang. Sebab kalau dia nggak bersih nanti akan jadi jamur ketika ditanam. Nah, setelah 4 atau 5 hari selesai, kita pindahkan dalam Tupperware. Tupperware itu sudah disediakan tisu yang basah, kemudian ditaruh di tempat itu, kemudian ditutup. Setelah ditutup, dimasukkan ke dalam tempat yang gelap. Ya. Jangan terlalu kena panas matahari, nanti nggak jadi, dia harus lembab. Nah, setelah 7 hari, 7-8 hari, nanti akan keluar kecambah putih itu. Nah, setelah keluar kecambah putih, jangan nunggu lama-lama, langsung ditanam di media tanam yang sudah kita siapkan dalam polybag ukuran sekitar 2-30. Kita masukkan, kita kasih lubang sedalam 10 cm, kita masukkan. Nah, jangan lupa kecambahnya di bawah, ya, jangan terbalik, kecambahnya di bawah, kemudian ditutup pakai tanah. Setelah itu nanti 1 bulan kemudian dia akan keluar daun. Nah, jadi kalau sudah keluar daun itu berarti kita sudah nunggu proses berikutnya, akan keluar daun 1, daun 3, daun 4, daun 5 dan seterusnya. Nah, kalau sudah setahun baru nanti pecah daun. Gitu. Itu proses semai.